Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Ira Sudin akan sedikit mengulas pembelajaran yang lalu mengenai pilihan bahasa dalam komunitas multilingual. Nah, jadi multilingual itu berasal dari dua kata kita lihat yaitu kata multi dan lingual. Multi berarti lebih dari satu ataupun banyak. Sedangkan lingual yaitu artinya bahasa. Jadi ketika kita artikan secara ya dari penggabungan multi dan lingual, menurut Kristal di sini, multilingual adalah istilah dalam linguistik yang kemampuan berbicara masyarakatnya dapat menggunakan dalam beberapa bahasa. Nah, di sini artinya berarti masyarakat multilingual itu tidak menggunakan hanya satu bahasa, tapi mereka bisa menggunakan dua, tiga, bahkan lebih bahasa yang mereka gunakan untuk berinteraksi gitu ya kan. Nah, kapan di sini bahasa multilingual itu digunakan dan atau kapankah masyarakat akan berbahasa? Ketika masyarakat berbicara tentang masyarakat, tentu itu kembali ke kita sendiri bahwa masyarakat kita adalah sebagai makhluk sosial dan kita akan selalu berinteraksi dengan orang lain, baik masyarakat sekitar, bahkan kita bisa keluar daripada daerah asli kita. Nah, di sini mengapa yang menyebabkan kita menjadi masyarakat multilingual? Yang pertama adalah kita di Indonesia terdiri dari multi etnik, artinya bermacam-macam suku. Dari Sabang sampai Merauke, kita memiliki suku yang berbeda-beda. Berbeda suku, tentu berbeda dengan kelompok sosialnya juga yang dibawanya. Kemudian, masyarakat dituntut Masyarakat dituntut untuk dapat berbahasa lebih dari satu. Mengapa? Ya, karena ketika yang saya katakan tadi, ketika kita keluar daripada daerah asli kita, kita tidak bisa memaksakan untuk orang lain atau lawan bicara kita untuk memahami bahasa daerah kita. Itulah manfaatnya ada bahasa pemersatu, yaitu bahasa Indonesia. Nah, misalnya kita asli kita yaitu adalah suku Jawa atau suku Banjar, bahkan suku Dayak. Ketika kita keluar daripada Banjar, keluar dari Jawa, kita akan menggunakan bahasa-bahasa yang bahkan orang lawan bicara kita memahami dari apa yang kita bicarakan. Kemudian, nah, ada beberapa hal yang melatari pemilihan bahasa. Kapan kita menggunakan bahasa yang multi tadi? Kapan kita menggunakan bahasa Indonesia? Kapan kita menggunakan bahasa ibu? Kapan kita menggunakan bahasa daerah asli kita? Nah, ini di sini ada menurut Holmes. Dia mengemukakan empat hal yang melatari pemilihan bahasa itu sendiri. Yang pertama, partisipan. Yaitu siapa lawan bicara kita. Kita berbicara dengan siapa. Ketika kita berbicara dengan orang Banjar, sedangkan kita sendiri adalah orang Jawa. Maka otomatis kita akan menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, mohon maaf. Bahasa Indonesia yang sama-sama memahami. Kemudian, ada kalanya kita keluar, misalnya keluar negeri. Nah, kita harus bermodalkan bisa membahasa, paling tidak kita bisa berbahasa Inggris. Nah, itu yang artinya partisipan. Kemudian, latar atau konteks interaksi sosial. Di mana kita berada dalam lingkup sosial seperti apa. Ketika saya berada di Banjar, mungkin kita lambat laun akan membiasakan diri atau belajar untuk bisa berbahasa Banjar. Itu latar. Kemudian yang ketiga adalah topik. Apa yang kita bicarakan? Ketika yang topik yang kita bicarakan adalah sesuatu yang formal, dengan orang-orang formal, pekerjaan, kemudian dengan atasan kita bekerja, maka bahasa kita pun harus bahasa formal, termasuk bahasa Indonesia. Tidak mungkin kita berbicara dalam lingkup pekerjaan, dalam lingkup formal, kita menggunakan bahasa campur-campur, bahasa Jawa, bahasa Dayak, bahasa Sunda, itu topik. Yang keempat adalah fungsi, fungsi dari kita berbicara sendiri, apa kita berbicara. Nah, dalam hal ini, seperti yang saat ini, apa fungsinya saya berbicara?
Saat ini saya sedang mengulas sedikit pembelajaran di mata perkuliahan. Nah, ketika perkuliahan ini kita formal karena kita belajar dalam lingkup pendidikan. Fungsinya untuk semua orang paham, yaitu saya menggunakan bahasa Indonesia. Itu dari fungsi. Nah, sedikit dari saya yang dapat saya ulas mengenai bahasa multilingual pada masyarakat multilingual. Salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.